Sudah berapa lama sakit perutmu kambuh? Sekitar 3 bulan. Saya terlalu lelah belajar, tak berani menyia-nyiakan waktu. Kades kecil. Datang sendirian, di mana orang tuamu? Biasanya dalam kasus seperti ini, kami perlu menghubungi orang tuamu. Saya datang sendiri. Ayah dan Kerjaan terlalu banyak. dokter. Kalau ada yang mau Bilang saja langsung ke... saya bisa mengerti. Oke. Dari hasil tes, terlihat ada ulcerasi luas di mukosa lambung, disertai tumor ganas. Ini sudah stadium akhir kanker lambung. Kamu sudah lama kurang nutrisi. Ditambah tekanan belajar yang besar, masalahnya sudah terlalu lama. Saya sarankan Anda segera dirawat di rumah sakit, menjalani kemoterapi. Kami perlu tanda tangan keluarga. Laporan dokter, Yang Yun, 108.191. Laporan ini untuk referensi dokter klinis. Tidak ada Saya mengerti. massa di lobus bawah paru kiri dan kanan, terbesar berukuran 6x5 mm, trakea dan bronkus lancar, batas jelas, Terima kasih, dokter. getah bening di supraklavikular dan aksila, tidak ada kelainan rektum, sisi pembuluh darah iliaka, dan selangkangan. Sudah selesai pekerjaanmu? Baru saja turun dari meja, telepon lagi, uang saya tidak cukup untuk beli buku soal? Mama. Hari ini saya merasa tidak enak badan. Saya pergi periksa ke rumah sakit. Dokter bilang saya perangkap cukup parah. Doktermu kondisi tubuhmu gimana aku tahu. Cari masalah, ya? Bukan, Mama. Aku benar-benar sakit. Dokter bilang aku. Sama saja seperti ayahmu, sejak kecil sudah pandai berbohong untuk simpati. Aku sibuk, jangan ganggu. Dokter bilang aku kena kanker perut. Bu Feng, ini aku. Dengar dari suster, Anda baru selesai operasi, pasti capek. Iya, aku bawa makanan enak buatmu. Xiao Rong datang. Kamu, pelajaran gak sibuk? Sempat datang. Aduh, sesibuk apapun aku harus datang lihat Anda. Kemarin ayahku bilang jangan sering begadang, dan harus makan tepat waktu. Ngomong-ngomong Bu Feng, minggu lalu Anda janji mau makan pangsit di gang itu, jangan lupa ya. Xiao Rong memang pengertian. Kalau andai UMA bisa semudah ini. Ibu, itu saya. Siapa yang menyuruhmu datang? Bukankah aku bilang jangan ganggu aku? Ini diagnosa dari rumah sakit kedua. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku sakit. Gu Yuyan. Sekarang kemampuanmu untuk berbohong semakin besar. Siapa bantu memasukkan dokumen ini? Ini bukan tipuan. Aku benar-benar kena kanker lambung. Kalau mau ngarang, ngaranglah yang benar. Aku ini ahlinya kanker lambung. Kamu dari kecil jarang sakit, sekarang bilang kena kanker lambung? Aduh, Tante Feng, jangan marah. Buyu, adik ini pasti cuma ingin perhatian. Lihatlah Anda terlalu sibuk akhir-akhir ini. Sekilas, Tante. Dia sehat, tidak seperti sakit. Dengar tuh, temanmu lebih tahu diri. Kenapa aku punya anak yang suka bohong seperti ini? Xiao Rong pergi. Bibi akan mengajakmu makan pangsit.
Laporan diagnosis ada tepat di depan Anda. Mengapa kamu tidak melirikku sedikit pun? Bukan berarti Anda tidak bisa bersikap lembut, hanya kelembutan ini, itu tidak pernah menjadi milikku. Ujian tiruan di seluruh kota. Tidak bisa berhenti. Bertahanlah, selesai soal ini selesai. Gu Yuyan. Gu Yuyan. Bawa ke ruang medis. Akhirnya kamu bangun. Saat ujian tadi kamu pingsan, membuat guru sangat khawatir. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya baik-baik saja, Bu Guru. Tidak baik-baik saja, Gu. Tekanan darahmu rendah sekali, wajahmu pucat. Apakah sering sakit perut? Sudah ke rumah sakit untuk periksa? Bagaimana hasilnya? Apa kata dokter? Baik-baik saja, Bu Huang. Ujian belum selesai, pergi dulu. Jangan bergerak. Kesehatan lebih penting daripada ujian. Saya akan telepon ibumu agar segera datang ke sekolah. Jangan telepon, Bu. Ibuku sibuk kerja, tak ada waktu. Sekalipun sibuk, harus mengurus anak. Kondisi tubuhmu sekarang. Apakah Anda ibu dari Gu Yuyan? Saya guru wali kelas Yuyan, Bu Huang. Bu Huang, apakah Gu Yuyan membuat masalah di sekolah lagi atau nilainya turun? Tidak. Yuyan selalu baik di sekolah. Tetapi saat ujian tadi, dia tiba-tiba pingsan. Dokter sekolah bilang ada masalah pada pencernaannya. Saya ingin tahu apakah Anda tahu mengenai kondisi kesehatannya. Bu Huang, jangan percaya dia. Dia hanya pura-pura sakit. Beberapa hari lalu dia bahkan menipu saya dengan hal ini, mungkin tidak ingin ujian. Saya sedang sibuk, saya tutup dulu. Saya sedang sibuk. Saya tutup dulu. Bagaimana Anda tahu dia biasanya pura-pura? Hai. Dia tidak akan datang. Pak Huang, saya baik-baik saja. Saya pulang duluan. Kamu baik-baik saja. Barusan menakutkan sekali. Ku dengar kamu kena kanker lambung. Serius? Bagaimana mungkin? Ibunya kan ahli kanker lambung. Jika dia sakit, apakah ibunya tidak peduli? Dia n'y a pura-pura un truc, manda pas de sympathie. Dia biasanya pendiam, tidak menyangka dia aktor hebat. Saya tidak menginstalnya. Saya sungguh tidak nyaman. Menyedihkan sekali, bahkan ibunya sendiri tidak percaya. Menurutmu siapa yang akan percaya? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Yuyan kembali. Duduklah cepat. Aku sudah memanaskan bubur iga babi untukmu. Aku akan membawanya sekarang. Bibi Zhang. 2 hari ini, ibuku pulang tidak? Ibumu sibuk di rumah sakit, lembur, belum pulang. Kenapa? Tidak enak badan lagi. Sakit perut lagi tidak? Sakit sekali.
Ibu Feng. Anda pulang. Bagaimana bisa dengan bubur ini? Sisa, Guyuyan tidak bisa membuat orang tenang. Yuyan sudah tidak enak badan 2 hari ini, katanya sakit perut. Mungkin tekanan belajar terlalu besar. Menurutku dia hanya pura-pura. Di sekolah menipu guru, di rumah menipu kamu. Sama seperti ayahnya yang sudah meninggal, penuh dengan kebohongan. Aku tidak pura-pura. Aku benar-benar tidak bisa makan. Jangan pura-pura kasihan di sini. Kamu ingin semua orang merasa aku menyiksa kamu? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Hari ini selesaikan bubur ini. Kalau belum habis, jangan pikir tidur, besok juga jangan pergi ke sekolah. Jangan makan lagi, tante akan buang ini. Ibumu bicara, dia memang sedikit. Aku bisa habiskan. Darah ini bagaimana ceritanya? Katanya sakit perut. Bilang kena kanker perut. Dia selalu bilang sakit perut. Juga bilang kena kanker perut. Kenapa belum tidur? Sudah larut malam? Tante Feng. Aku nggak tahu makan apa yang bikin perut sakit malam ini, perut nggak enak terus. Ayahku lagi pergi dinas, nggak ada orang di rumah. Bisa ceroboh. Makan apa? Sakit perutnya parah? Jangan panik, tante ke rumahmu. Nggak usah, Tante Feng. Istirahat aja hari ini, nggak usah repot. Aku sendiri aja pergi ke UGD cukup. Kamu sendirian mana bisa? Tunggu di rumah aja, jangan kemana-mana. Tante sekarang ke sana bawa kamu ke rumah sakit. Mungkin kena darah hidung. Anak itu dari kecil suka heboh sendiri. Keahlian bohong ikut bapaknya, nggak berubah sama sekali. Malam-malam begini mau kemana? Tampaknya memang baik-baik saja, bisa makan bisa minum, pura-pura sakit perut untuk buang-buang makanan. Saya tidak akan pulang untuk tinggal. Terserah mau bertindak bagaimana. Jangan ganggu aku. Aku ini anak kandungmu. Apakah hanya jika aku mati, baru kamu mau percaya padaku? Berani ngomong gitu sama aku. Lebih baik kamu mati sekarang, makin jauh makin bagus. Jangan ganggu di depan mataku. Kenapa hanya kamu yang datang? Ibumu mana? Untuk urus rawat inap, harus ditemani keluarga. Ibuku sibuk di rumah sakit, dia nggak bisa pergi. Aku bisa sendiri, nggak usah repot-repot dia. Kamu benar-benar pengertian. Kali ini berbeda, rencana kemoterapi memang ada risiko. Kami butuh tanda tangan keluargamu. Ibumu meskipun sibuk, harus datang sekali. Tanpa tanda tangan keluarga, Kemoterapi tidak bisa dilakukan. penyakit ini tidak bisa ditunda. Dr. Song, aku mohon padamu, aku mohon. Bisa tolong tanda tangan untukku? Aku harus melakukannya. Aku ingin cepat sembuh. Aku masih ingin kembali ikut ujian masuk universitas. Jangan nangis dulu. Aku mengerti kamu, tapi aturannya tidak bisa dilanggar. Apa ada kesulitan di rumahmu? Masalah ekonomi. Bukan itu. Dia itu,
Tidak percaya aku sedang sakit. Tidak percaya kamu sakit? Ibu tidak peduli pada anaknya? Beri aku nomor telepon ibumu, aku akan bicara padanya. Dia tidak akan percaya. Kalau begitu aku juga harus coba, masa kamu sendiri yang menanggung? Bu Feng, ternyata ibu adalah ibunya Gu Yuyan. Saya dari rumah sakit kedua, Songping, gastroenterologi. Dokter yang merawat anak ibu. Yuyan, didiagnosis kanker lambung lanjut. Ini rencana kemoterapi. Silakan lihat, kami perlu tanda tangan ibu. Dokter Song, saya ahli kanker lambung. Saya lebih tahu dari kamu jika anak saya sakit. Terakhir kali dia memasukkan rekam medis, kamu membantunya, kan? Catatan medis tersebut mewakili diagnosis kolektif seluruh departemen kami. Tidak ada masalah pemalsuan atau pemalsuan. Semua protokol patologi disertakan. Kondisinya serius dan membutuhkan kemoterapi segera. Jangan coba lakukan itu. Dia hanya bosan dan menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari cara baru untuk menimbulkan masalah. Dr. Feng, Zhao Xiaorong menangis di kamar rumah sakit, mengatakan perutnya sakit lagi. Tahu, aku akan segera, Direktur Feng. Jia putrimu. Bagaimana bisa ada ibu yang begitu kejam terhadap anaknya sendiri? Mengapa kamu bangun? Bibi Feng. Setelah menerima info, sudah cukup tidur? Perutmu masih sakit? Terima kasih sudah menemaniku tadi malam. Jika ibuku masih hidup, dia akan mencintaiku sama besarnya. Jangan terlalu memikirkannya. Buatkan bubur millet untukmu. Perutmu kurang baik, harus pelan-pelan jaga. Hati-hati panas ya. Kepala Feng. Baru aja dengar perawat bilang Dokter Song dari rumah sakit kedua mencarimu. Anak Yuyan sakit cukup parah. Tante Feng, apakah karena aku makanya nggak pergi lihat Yuyan? Kalau dia memang sakit sebaiknya pergi lihat, jangan sampai terlewat. Penyakitnya pura-pura sudah sering dia tipu aku, kali ini lebih parah bahwa dokter juga tipu aku. Bagaimanapun juga dia anakmu, lihat sekali saja setidaknya marahi dia. Lebih baik tidak pergi sekarang. Aku nggak mau kalau bukan karena Gu Xiaofeng bilang demam, aku nggak ketinggalan lihat Xiao Lei terakhir kali. Aku dan Xiao Lei, Xiaorong mungkin jadi anak kandungku. Gu Xiaofeng dan Gu Yuyan menghancurkan hidupku. Dr. Song. Ibumu sedang sibuk. Aku bantu atur kemoterapi dulu ya. Kita perlu cukur rambut dulu. Selama kemoterapi rambutmu akan rontok. Lebih gampang kalau dicukur dulu. Say impact Naya. Bentuk kepalamu bagus sekali. Kelihatan bersih dan segar. Nanti setelah sembuh rambutmu bakal cepat tumbuh lagi.
Kalau ingin menangis, menangislah. Aku sangat merindukanmu. Xiao Rong, kenapa merasa kamu kurusan akhir ini? Tidak, aku malah jadi lebih gemuk beberapa kilo. Gemuk atau kurus, aku pasti bisa melihat. Kamu harus makan yang enak, tahu? Mama tidak pernah. Tersenyum seperti itu padaku. Kenapa dia bisa begitu lembut pada Zhao Xiaorong? Dengan keadaanku sekarang, dia melihatnya, pasti makin membenciku karena jelek. Hei kepala botak. Kamu sembunyi di sini ngapain sih? Untuk menipu tante, kamu benar-benar berusaha keras ya? Sampai membuat dirimu terlihat jelek seperti ini. Aku tidak. Kamu tidak bisa menipuku. Kamu bersembunyi di sini sambil menangis diam-diam. Mau menangis untuk siapa? Sayang sekali. Bibi Feng tidak ada waktu untuk melihatmu. Dia sedang menemani aku. Kamu kesini hanya untuk mempermalukan aku? Kamu tahu kenapa Bibi Feng sangat benci kamu? Dia benci bukan kamu, tapi ayahmu. Dia tak pernah lupa bagaimana ayahmu memperlakukannya dulu. Kamu sama dengan ayahmu. Sama-sama tukang bohong. Kalian takkan pernah dapatkan cintanya. Ternyata, dia sebenci itu padaku. Semua karena ayahku. Apa hubungannya itu denganku? Kepala Feng. Sore ini pertukaran akademis dengan rumah sakit kedua. Baik, saya tahu. Tim. Kebetulan. Pergi ke rumah sakit kedua, sekalian jenguk Yuyan. Bagaimanapun juga, dia Lagi-lagi menyebut, saya bilang penyakitnya pura-pura. Bagaimana kamu sebagai ibu? Rencana kemoterapinya menunggu tanda tangan. Dia hanya iseng, ingin menjenguk, jadi buat alasan. Baiklah, kamu sibuk. Kita ke rumah sakit kedua untuk belajar, fokusnya pada kasus kanker lambung. Saya Feng Qin dari rumah sakit pertama, ingin tahu kondisi perawatanmu. Adalah ibu. Apakah dia datang menjengukku? Halo, Direktur Feng. Sudah 3 bulan sejak didiagnosis kanker. Keluarga ada di kampung. Belum berani kasih tahu mereka. Saya bantu rancang solusi. Rumah sakit bantu pasien miskin. Jangan khawatir tentang uang. Reaksi kemoterapi parah tidak, seberapa parah rasa sakitnya, perhatikan makanannya. Terima kasih Dr. Feng. Oh iya, sebelah saya ada gadis kecil lebih muda dari saya. Sebentar lagi ujian. Tolong periksa dia juga ya. Mama akhirnya mau melihatku?
Mual setelah kemoterapi reda? Makan mencapai berapa mili? Sedikit lebih baik dari sebelumnya. Bisa minum setengah mangkuk bubur, tapi malam masih sakit. Sekitar tingkat 6. Catat baik-baik, Indeks rasa sakit tinggi. menyesuaikan rencana analgesik. Bu Direktur Feng, ini umpan balik dietnya. Kemarin makan sedikit mie. Bagus, perlahan-lahan. Penderita kanker perut setelah operasi harus makan sedikit tapi sering. Kalian semua ingat ya. Tenang, sesuai rencana, bulan depan sudah bisa keluar rumah sakit. Terima kasih, Direktur Feng. Anda sangat sabar. Andai saja ibu bisa bicara padaku dengan sabar seperti ini. Dengan lembut, itu lebih baik. Hanya sayang, dia seumur hidup tidak akan begitu padaku lagi. Aku yang seperti ini, kepala botak dan baju pasien. Dia hanya akan lebih membenciku. Kalau aku bersuara sekarang, apakah akan mengganggu ibu mereka yang sedang belajar? Dia pasti akan marah lagi saat melihatku. Pasien diranjang satu batuk darah, cepat siapkan pertolongan. Cepat adrenalin siap. Feng Qin, ahli kanker lambung dari rumah sakit pertama. Saya Direktur Feng, untuk kamu datang, aku tenang. Kalau begitu, tolong bantu menyelamatkan. anak ini benar-benar kasihan. Sudah kurus sampai berubah penampilan. Anak ini kenapa? Terkena koma masih kurus begini. Direktur Feng. Direktur baru saja menelepon mengenai seminar kasus sore ini. Ada urusan mendesak, segera ke sana. Direktur Feng, cepat pergi. Kami di sini, dokter dari rumah sakit juga ada. Tidak ada masalah. Tapi anak ini, Jangan pedulikan dulu, Direktur mendesak. Jika tidak pergi sekarang, akan kena kritik. Sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Dr. Song. Ibu saya. Apakah dia mengenali saya? Saat penyelamatan, dia hampir mengenalimu. Kemudian dipanggil oleh dokter lain. Katanya ada diskusi kasus. Tidak mengenal juga bagus. seperti inilah aku sekarang. Pakaian pasien. Benar-benar jelek sekali. Tidak ingin dia mengenaliku. Yuyan, bangunlah. Aku punya hadiah untukmu. Gadis seusiamu pasti suka tampil cantik. Kalau tidak untuk terapi, ajak dia jalan-jalan. Biarkan dia berjemur. Anak bodoh. Semua akan baik-baik saja. Serius banget, aku pikir kamu sibuk pura-pura sakit, jadi gak punya waktu untuk belajar. Balikin buku aku.
Selalu jadi orang yang punya kehidupan tapi gak ada yang mencintai. Hari itu di rumah sakit. Gadis kecil di belakang mirip Gu Yuyan. Kenapa gadis nakal itu akhir-akhir ini gak datang ganggu aku? Lagi ada rencana apa ini? Gadis ini memang butuh diatur, diberi sedikit perhatian langsung ceria. Aku jarang bisa santai beberapa hari. Mana surat diagnosis dia bawa hari itu? Terselip di mana? Bibi Feng, aku bawa buah untukmu. Bibi, apa yang kamu cari? Tidak ada, hanya rekam medis lama. Bibi Feng, apakah kamu masih khawatir tentang adik Yuma? Sebenarnya tidak perlu, aku baru saja bertemu dengannya di koridor. Saat itu dia sedang membaca, terlihat sangat bersemangat. Aku sudah tahu, gadis ini memang tidak ada masalah. Ternyata dia terus-menerus menipuku, membuatku khawatir tanpa alasan. Benar, Bibi, dia sengaja buatmu khawatir. Jangan hiraukan, agar kamu tidak marah. Ham Hong, Heu Juyan, Sinta Bibi Feng. harusnya hanya buatku. Selamat ulang tahun si kecil. Terima kasih, Dr. Song. Dr. Song. Aku sudah terima ini. Masuk langsung ke fakultas kedokteran. Yuyan, kamu hebat banget. Dr. Song, aku juga ingin jadi dokter. Seperti kamu. Juga seperti ibuku. Pasti bisa. Tapi kamu harus sembuh dulu. Ikuti perawatan dengan baik supaya bisa mewujudkan keinginanmu, kan? Dr. Song. Boleh aku pinjam ponselmu? Ponselmu ya. Aku gunakan ponselku. Untuk menelepon ibuku. Dia tidak akan mengangkatnya. Aku ingin memberitahunya tentang rekomendasi ini. Meski cuma satu kalimat. Aku akan sibuk dulu ya. Ibu angkat dong. Marah sekali juga nggak apa-apa. Halo, siapa nih? Bu, ini aku. Kenapa pakai telepon orang? Gu Yuyan, mau bikin apa? Aku nggak. Aku dapat penerimaan di Fakultas Kedokteran. Aku mau kasih tahu kamu, surat penerimaan. Dari kamu palsu? Sama kayak ayahmu, otak tipu daya. Ada orang lihat kamu di luar rumah sakit. Semangat dari siapapun, kamu bilang kamu sakit. Bawa surat diagnosa palsu, lama ngelabuin aku. Kamu begini karena kurang perhatian? Aku nggak palsuin. Percaya aku sekali aja. Cuma sekali ini aja. Berhenti berpura-pura. Kamu sama seperti ayahmu, membuatku muak. Membuatku muak. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Apakah aku benar-benar anak kandungmu? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Perma. 2. Rumah sakit Setila Penilaian Kamait Ali Sekolah and setelah diterima, persyaratan mempelajari sifat manusia. Mengapa kau melahirkan aku? Akhirnya aku bisa mati. Aku takkan pernah menggelanjutmu lagi.
bersiap untuk penyelamatan. Jangan tinggalkan aku. Aku ketika aku masih kecil. Apakah melakukan ini akan membuatku merasa kasihan padamu? Anda sama saja seperti ayah Anda yang tidak bertanggung jawab, seorang aktor yang terlahir alami. Feng Qin, apa yang kamu lakukan? Dia baru 6 tahun, dia baru saja kehilangan ayahnya. Kamu mau dia kehilangan ibunya juga? Kenapa kamu bisa sekejam itu? Aku kejam? Kalau aku kejam, ketika mengandung dia, aku harus menggugurkannya. Bagaimana mungkin kamu mengatakan ini di depan anak? Karena kalian memaksaku putus dengan Halley dan menikah dengan Gu Xiao, dia tidak akan lahir. Kalau bukan Gu Xiao, Dia berbohong padaku dan mengatakan dia sakit. bagaimana aku tidak melihat Zhao Lei sebelum dia pergi ke luar negeri? Zhao Lei kini kembali. Gu Xiaofeng sudah mati. Apa kau masih ingin menghentikanku? Feng Qin. Saya benar-benar sebuah kesalahan sejak lahir. Yuyan baik-baik saja, dia memiliki nenek dari pihak ibu. Gadis baik, Yuyan. Nenek selalu bersamamu, oke? Jangan menangis. Nenek ada di sini. Ada nenek di sini, nenek temani kamu, oke? Di dunia ini yang paling sayang aku. Hanya nenek. Malam ini kamu bisa. Nenek sudah pergi, aku takut, aku takut. Berhenti pura-pura di depanku. Lihat dirimu sendiri. Mirip ayahmu. Kamu tahu seberapa bencinya aku padamu? Nenek meninggalnya gimana? Semua gara-gara kamu, semua gara-gara kamu. Aku bukan pembawa sial. Yuyan, bertahanlah. Bertahan. Naikkan menjadi 200 joule. Apakah mati? Host Gu Yuyan, waktu kematian klinis, 8 Agustus 2025, pukul 8.52 pagi, pukul 8.52 pagi.
mendapatkan hasil luar biasa dalam hidup ini. Kamu mendapat kesempatan masuk langsung ke akademi kedokteran, tapi meninggal karena kanker perut stadium akhir. Kamu merindukan kasih ibu namun tidak pernah mendapatkan kepercayaan dan perhatian dari Feng Qin. Rasa sakit dan kesepian menemani hingga akhir kehidupan. Kehidupan penuh penyesalan, syarat kompensasi. Kondisi kompensasi. Apa maksudnya? Bisa memberimu 3 hari kesadaran di periode ini, kamu bisa melihat dan mendengar dunia nyata dengan jelas, serta punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada temanmu. dengan syarat, mereka bisa merasakan getaran kesadaranmu. Aku benar-benar bisa mengucapkan selamat tinggal pada mereka? Kematian klinis. Guiyuan, aku bilang tidak apa-apa, jangan ganggu. Ibu Feng, Saya Songping, Departemen Gastroenterologi Rumah Sakit. putrimu. Kanker lambung stadium akhir, baru saja tidak tahan. Saya harap kamu bisa datang ke rumah sakit untuk melihatnya terakhir kali. Katakan padanya saya tidak punya waktu bermain drama dengannya. Jika dia mau mati, biarkan. Sama seperti ayahnya, tidak ada yang peduli saat Feng Qin, Tidak disangka, kamu menunggu sampai mati. Tetap tidak bisa menunggunya datang untuk melihatmu sekali. Feng Qin pasti akan menyesal. Dr. Song, Shuyan sebelumnya menandatangani surat donasi tubuh. Dia terlalu pengertian. Pengertian hingga membuat orang merasa kasihan. Dr. Song. Terima kasih sudah merawat saya seperti ibu selama ini. Ibu saya bisa seperti Anda, Sehangat ini pada saya. menggenggam tangan saya. Oh alangkah baiknya. Aku tahu keberadaanku adalah sebuah kesalahan baginya. Mungkin kematian. Adalah akhir terbaik bagiku. Menyumbangkan tubuh adalah satu-satunya makna yang kutinggalkan di dunia ini. Masih ada satu keinginan egois. Jika bisa, tolong izinkan dia menjadi guruku dalam membedah. Aku ingin melakukannya dengan cara ini. Terakhir kali bersamanya. Biarkan dia melihat sendiri. Aku tak pernah bohong padanya. Ada satu hal yang ingin aku katakan padanya. Aku tidak menyalahkanmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak mau jadi putrimu lagi. Pasien kanker perut di rumah sakit kedua menyumbang tubuhnya untuk seminar bedah besok. Dimengerti. Kamu kenapa? Ada APA? Bukan siapa-siapa, cewek itu lagi. Memalsukan rekam medis dan surat penerimaan sekolah, tidak pernah tenang. Hari ini lebih parah, dia bersekongkol menipuku bilang dia meninggal karena kanker perut stadium akhir. Tinggal bersamanya. Kalau dia sakit aku tahu, kan? Tapi kamu hampir 2 bulan belum pulang. Mungkin anak memang lagi sakit. Mau pulang melihat sebentar, tidak? Dia suka berbohong. Sama seperti ayahnya. Katanya ibu dan anak tidak akan ada dendam lama. Lebih baik kamu bicara baik-baik dengan Yanyan. Supaya nanti tidak ada masalah. Hang.
Gu Yuyan di rumah nurut nggak? Aku sudah pulang kampung. Yanyan tidak bilang ke kamu? Kok aku nggak tahu? Kapan pulang? 2 bulan lalu, nelpon kamu tapi nggak diangkat. Yanyan bilang dia nggak butuh dijaga, kasih gaji bulan terakhir ke aku, lalu aku pergi. Wah, bagus Gu Yuyan. Kamu benar-benar makin pintar ya. Aku mau lihat kamu mau main apa. Gu Yuyan. Gu Yuyan, keluar. Lagi-lagi ini. Mau main petak umpet? Lihat aja gimana aku beresin kamu hari ini. Bahkan selimut juga dibawa. Peralatan mandinya juga gak ada. Gu Yuyan. Kamu pikir trik kecil tak menipu, jadi pakai yang besar, mumpet ya? Kamu kira ini bisa mengancamku? Hah? Sejak hari aku didiagnosa dan harus dirawat, aku sudah meneleponmu. Tapi kamu tidak mendengarkan sampai aku langsung memutus telepon. Maaf, nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Gu Yuyan. Kalau tidak pulang, aku akan ganti kunci rumah. Kamu akan jadi gelandangan. Aku lihat nanti mau gimana. Aku tahu. Besok adalah seminarku. Kamu ingin melihatku bingung dan dijadikan lelucon. Kamu sama kejamnya dengan ayahmu. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Tapi ibu, besok ada seminar. Tubuh yang akan kamu bedah. Itu aku. Baby phone. Tiba-tiba aku merasa kurang enak. Ini guru besar anatomi. Kelihatannya agak menakutkan. Pertama kali melihat memang begitu. Perasaan dalam hati akan sedikit terkejut. Tunggu aku di lorong dekat pintu. Selesai aku temui kamu. Aku akan tunggu kamu di luar. Dr. Feng, sebagai ahli di bidang kanker lambung, menurut Anda seberapa jauh kita dari mengatasi kanker lambung? Kemajuan dalam ilmu kedokteran seperti berjalan dalam kegelapan dengan membawa obor. Saya tidak menjanjikan waktu pasti. Setiap guru besar mendonorkan tubuh mereka. Semuanya akan membuat cahaya ini lebih terang. Kita gunakan metode ilmiah. Mendengarkan ajaran terakhir dari guru ini. Ini aku ya. Pasien kanker lambung menjelang akhir hidupnya karena kesulitan makan dan alasan lainnya. Penampilannya kurang baik. Semoga saat proses otopsi, berikan penghormatan kepada guru tubuh. Denga Guru Ini Gadis Muda di bawah 20 tahun. Iya, benar-benar sayang sekali. Jangan takut. Setelah semuanya selesai, Bibi pasti akan membuatmu tampil cantik. Ibu sebelumnya tidak pernah begitu lembut padaku. Tolong matikan lampu flash. Guru ini memilih bersinar hingga akhir hidupnya. Layak dapatkan penghormatan tertinggi. Dia bukan hanya kasus. Pemandu yang berani. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti tidak akan menjadi anakmu lagi. Seumur hidup ini, Aku tidak pernah merasakan kasih ibu, sudah cukup kecewa.
Gu Yuyan menyumbangkan tubuhnya, 18 tahun. Sungguh kasihan sekali. Gu Yuyan. Apakah itu Gu Yuyan yang aku kenal? Donor tubuh kali ini adalah Donor tubuh kali ini adalah Gu Yuyan. Karena kanker lambung stadium akhir, meninggal. Tidak. Gadis ini kelihatan familiar. Ini putri Dr. Feng. Terakhir bertemu di rumah sakit. Benar, kanker lambung stadium akhir, padahal Dr. Feng itu ahli kanker lambung. Bagaimana bisa? Bukankah ini Yuyan? Kemarin kita makan bersamanya. Iya benar. Kenapa dia berbaring di sini? Benar dia. Dia tidak berpura-pura, dia benar-benar kena kanker. Zhao Xiang. Sekarang kamu senang. Kamu sekarang bisa sepenuhnya menggantikan saya. Menjadi satu-satunya putri ibu. Aneh ya. Kenapa saya merasa Gu Yuyan sedang memandang saya? Gu Yuyan, jangan pikir bisa menakut-nakuti saya tidak takut padamu. Lihat baik-baik, Mama, ini yang kamu sebut bermain sandiwara, ini yang kamu bilang. Lebih baik mati daripada hidup. Sekarang saya benar-benar sudah mati. Kamu seharusnya senang. Kenapa malah menangis? Bukan. Kalian pasti salah, dia bukan Yuyan. Feng Qin. Kalau bukan karena kamu, Yuyan tidak akan jadi seperti ini. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku merugikan anak kandungku sendiri? Apa bukan begitu? Sejak dia sakit, pernahkah kamu peduli padanya? Apakah Anda membawanya ke rumah sakit saat dia muntah darah? Dia sedang di... Ketika rasa sakitnya begitu parah, Pernahkah kau meliriknya, sekalipun tidak sekali? Ketika saya menelepon memberitahu dia menderita, apa yang kamu katakan? kau suruh dia mati. Anda adalah pembunuhnya. Bagaimana ibu bisa bertindak seperti... Aduh, orang ini benar-benar menyebalkan. Benar-benar aduhai. Sungguh tidak punya hati nurani. Dia pasti minta tolong padaku lagi. Maaf, Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Gu Yuyan. keluar kamu, apakah ini permainan baru yang kamu buat lagi? Jawab aku. Sudah cukup atau belum? Apakah kamu membantu dia memukulku? Di mana kamu menyembunyikannya? Di mana disembunyikan? Sampai sekarang kamu masih pikir dia bohong padamu? BB Phone. Apakah Anda baik-baik saja? Jangan terlalu bersedih. Xiao Rong, bukankah kamu bilang dia tidak sakit? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu adalah Zhao Xiaorong. Kamu pembunuh kedua menyebabkan kematiannya. Kamu bicara dia kena kanker ada hubungannya sama aku. Kamu mengucilkan dan membuli dia di sekolah. Kamu merobek buku tugas dan buang kertas ujian ke tempat sampah. Kamu juga menyebar rumor. Bilang dia bawa sial buat neneknya. Orang yang kena kanker paling takut stres. Kamu mendorong dia setiap hari. Semakin dekat ke kematian. Aku benar-benar tidak mengerti. Anda terhadap seseorang tanpa hubungan darah. Mereka bisa membuka hati dan pikiran mereka. Mengapa Anda tidak bisa mengunjungi putri Anda saat dia sakit? Apakah benar ada orang seperti ini? Menindas orang lain. Lebih buruk dari binatang, menindas orang, ibu yang tidak berperasaan. Jika kamu tidak mencintainya, mengapa? Melahirkan dia. Kamu adalah ibu paling egois dan tidak berperasaan yang pernah aku temui. Yuyan ingin aku memberitahumu.
Dia tidak menyalahkanmu. Tapi jika ada kehidupan berikutnya, dia tidak ingin jadi putrimu lagi. Dia tidak ingin jadi putrimu lagi. Percayalah padaku sekali saja. Hanya kali ini. Jangan berpura-pura lagi, Kak Duncan sama menjijikan. Apakah aku benar-benar anak kandungmu? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Rumah. Annie. Ini. Universitas Kedokteran. Setelah pengecekan ketat oleh komite ahli, Anda telah diterima. Harap datang ke sekolah ikut persyaratan Dokter bilang saya. Keadaannya cukup parah. Guyuyan saya dokter. Saya tahu kondisi tubuhmu. Pekerjaan saya kurang sibuk. Kamu sengaja mencari masalah? Bukan, Bu. Saya sungguh sakit. Dokter bilang saya sakit. Kamu persis seperti ayahmu, berbohong untuk cari simpati. Aku sibuk, jangan ganggu aku. Ini salahku. Bu Feng, jangan terlalu sedih. Dia juga tidak ingin seperti ini. Jangan khawatir, Aku akan menggantikan. berbakti padamu, menjadi putrimu. Putriku adalah Yuyan. Apa hak kamu menggantikan dia? Kalau bukan karena kamu selalu mengganggu dan memprovokasi aku dan hubungan dengan Yuyan. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Bagaimana mungkin aku tidak bisa melihat dia untuk terakhir kalinya? Bu Feng, Anda harus percaya pada saya. Saya tadi cuma khawatir Anda terlalu sedih, ingin menghibur. Yuyan sudah pergi. Saya juga sangat sedih. Saya benar-benar tidak. Kamu tidak. Kamu tidak. Berani bilang kamu tidak merobek bukunya, tidak membuang kertas ujiannya, tidak memimpin untuk membuli dia? Apa kamu tidak takut kalau dia jadi hantu dan datang mencarimu? Bukan urusanku. Itu ibumu yang tidak suka padamu, bilang kamu seperti ayahmu, suka berbohong. Dia yang mengutuk kamu mati, bukan urusanku. Ibu Yuma. Kamu adalah ahli kanker perut di rumah sakit kedua. Bagaimana mungkin anakmu benar-benar terkena Hal ini tidak tahu ya. Dia benar-benar mencintaimu. Juga mengidolakanmu. Dia selalu bilang ingin menjadi seperti ibunya, menjadi seorang ahli kanker yang bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Tapi kamu? Dia anak sebaik itu. Bagaimana kamu memperlakukan? Tidak menyangka Dr. Feng seperti ini. Sekarang apapun yang dikatakan sudah terlambat, putrinya sudah meninggal. Ternyata dia yang menyebabkan putrinya meninggal. Dialah yang menyebabkan putrinya meninggal. Benar-benar dia. Kalian semua pergi. Keluar. Kamu jelas bilang. Tapi aku bilang kamu bohong. Aku tidak pernah benar-benar mendengarkanmu bicara. Tidak menyisakan sedikit pun kesabaran untukmu. Mama sangat menyesal. Semuanya salahku. Kebencianku pada ayahmu terlalu dalam. Tak kusangka, kamu juga akan menyesali suatu hari. Aku tadinya mengira kamu berarti Dinjen. Dia suka minum dan berjudi, tiap hari berbohong. Aku menanggungnya sendiri.
Bagaimana aku memindahkan kebencianku padanya? Ke dirimu. Kamu adalah anak kandungku. Kamu begitu pengertian. Bagaimana bisa aku menyakitimu seperti ini? Semua sudah terlambat. Bibi Feng. Bibi Feng, bantulah aku. Akhir-akhir ini aku sering mimpi Guyuyan menggangguku. Aku sangat takut. Tolong bantu, apa harus kulakukan, Bibi Feng? Bibi Feng. Bibi Feng. Jangan pura-pura di depanku. Maaf ya. Bibi Feng. Tapi dia yang bilang serahkan ibu padaku duluan. Dia yang bilang, Bu Feng. Saya merasa bersalah kamu dan ayahmu. Mengantar makanan, membantu tugas. Tapi kamu memanfaatkan kelembutanku. Hingga aku tak bisa melihatnya untuk yang terakhir kali. Tidak, Bu Feng. Dia pasti pura-pura, beberapa hari lalu aku lihat dia makan roti. Tidak, setelah makan dia muntah darah. Itu darah. Ah. Bibi Feng. Maafkan aku. Tidak menghalangi menemui Bibi Feng. Yang harus kau minta maaf bukanlah aku. Guyuyan, maafkan aku, seharusnya aku tidak merebut darimu. Seharusnya tidak merebut Bibi Feng dari... Selon le passe convaincu, Guyuyan, maaf convaincu. Guyuyan, lepaskan aku, maaf Dr. Feng. Salah kami tidak menjaganya hingga dia kabur. Dia ini mengalami skizofrenia reaktif dengan delusi paranoia yang parah. Rumah sakit jiwa di pinggiran kota, besok pagi mereka akan membawanya ke sana. Penyakitnya ini mungkin seumur hidupnya tidak akan sembuh. Bawa dia pergi. Dua Guyuyan. Dua Guyuyan. Bukan karena aku memanjakannya. Dia takkan menyakiti kamu tanpa peduli. Bukan karena aku cuek. Penyakitmu takkan memburuk secepat ini. Yuyan. Mama yang salah padamu. Jika ada kehidupan berikutnya, tak akan jadi ahli kanker perut lagi. Aku hanya akan jadi ibumu. Hanya merawatmu. Memasakkan telur untukmu. Selamat ulang tahun. Aku tidak ingin hidup lagi di kehidupan berikutnya. Aku tidak mau kamu lagi. Ibu datang mencarimu. Tidak mau. Tidak mau. Sekarang akhirnya kamu peduli padaku? Bahkan rela mati untukku. Tapi aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Terdeteksi emosi puncak dari kesadaran Guyuyan melebihi ambang 98%. Mekanisme kompensasi hidup dengan penyesalan tinggi diaktifkan. Sistem reinkarnasi diaktifkan. Kalau bisa diulang lagi. Benarkah aku dapat kesempatan lagi? Aku pasti akan menghentikan semua ini. Aku takkan biarkan diriku lahir dalam keluarga seperti ini. Takkan biarkan kita berdua menderita. Deteksi fluktuasi kesadaran dari entitas. Sinkronisasi melanggar syarat pemicu kelahiran kembali.
Sistem mendeteksi sinyal sinkronisasi tidak normal Target pengembalian waktu ruang. akan memaksa mengikat dua kesadaran. Kenapa aku ada di sini? Kau pingsan di kantor, ada teman kerja yang membawamu kemari. Abaikan dulu itu. Selamat ya, kamu hamil sekitar 6 minggu. Hamil? Tidak mungkin. Suamiku lama, tapi kamu hamil. Ini laporan pemeriksaanmu. Tanggal ini 20 tahun yang lalu. Aku kembali ke saat Baru mengandung Yuyan. Kamu terlihat pucat, beritahu. Ayah si kecil biar dia bisa merawatmu? Tidak perlu, saya belum menikah. Ibu tunggal. Sangat sulit. Sebaiknya kamu pikirkan lagi. Aku harus mempertahankannya. Di kehidupan lalu, anggap dia beban, memarahinya karena bohong. Melihatnya kesakitan, tapi tak peduli. Akhirnya terbaring di meja otopsi. Sangat kurus, hanya menyisakan tulang. Bahkan jika aku harus berjuang mati-matian, aku akan melindunginya hingga dewasa, membiarkannya hidup dengan baik, menebus semua kesalahanku. Yuyan. ada apa? Maaf. Saya salah orang. Gadis kecil. Siapa namamu? Namaku Lin Sig An. Sendirian di rumah sakit? Apa tidak enak badan? Di mana ayah dan ibumu? Kamu memang tidak berubah, bahkan pada orang asing pun tetap begitu lembut. Tapi bagiku, aku tidak punya ayah dan ibu. Mereka sudah meninggal. Ayahku sakit. Alis dan matanya mirip sekali dengan Yuyan. Bahkan nasibnya pun sama persis. Mau ikut pulang sama tante? Aku tidak mau. Tante juga sendirian. Rumahnya sederhana. Lebih baik daripada kamu sendirian di luar. Kalau kita tinggal bersama, aku bisa mencegah kelahiran anak itu. Ini barang-barang beli untukmu. Kalau ada kurang beritahu aku. Terima kasih, Tante. Feng Qin, penggoda tak tahu malu. Kamu menggoda putraku, hari ini biarkan tetangga lihat kamu ini orang seperti apa. Itulah nenek mereka. Setelah ayah kita meninggal tidak pernah sekalipun datang menjenguk kami berdua. Putraku sudah bertunangan, jangan ngejar lagi. Ngejar-ngejar terus. Itu anakmu terus datang ke tempatku. Hal ini saling setuju. Tidak ada yang menggoda siapa. Masih berani berbicara keras. Belum menikah sudah berhubungan dengan pria, tidak tahu malu. Aku pulang dari rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan. Aku hamil anak Gu Xiaofeng. Apa? Dasar tidak tahu malu. Kamu hamil sebelum menikah dan masih berani mengumbar, cepat ke rumah sakit untuk aborsi. Aku akan pergi kantormu, membuat kehebohan, kamu dipermalukan dan kehilangan pekerjaan. Lahir pun hanya akan jadi anak yang tidak disayangi ayah, mempermalukan keluarga Gu.
Bahkan kelahiranku ke dunia ini, di mata mereka adalah kelebihan. Seharusnya aku tidak dilahirkan. Pergi bersamaku ke rumah sakit dulu, gugurkan anaknya. Dari mana datangnya gadis liar ini mencampuri urusan keluarga? Aku tidak ingin campuri urusan kalian. Aku hanya ingin bilang, jika kalian ingin menggugurkan anak ini, aku punya cara yang lebih cepat. Gantung dia. Tepat 1 inci di bawah perut. Tendang dengan kaki, pukul dengan tongkat. Kalau kalian tidak bisa, biar saya yang melakukannya. Kalau tirus memukul, pasti akan menyebabkan kematian. Kalau polisi datang, kita tidak bisa lepas dari ini. Pasti Feng Qin yang memanfaatkannya. Untuk mencoreng nama kita. Setelah itu dia lapor polisi. Polisi pasti percaya dengan anak kecil. Saya Dedek. Feng Qin berani menjebak kita. Kita tidak akan tertipu. Aku punya cara untuk menghadapimu. Ayo kita pergi, kamu tunggu saja. Akhirnya kamu ingin mengusirku ya? Terima kasih. Kamu bisa menemukan cara ini untuk menakut-nakuti mereka. Pasti kamu sudah banyak menderita. Tante akan melindungi Xiao An dengan baik di masa depan. Kamu itu punya otak atau tidak? Sudah carikan gadis dari keluarga Z Orang itu minta mas kawin dan memberikan 10 juta sebagai mas kawin, tapi tidak mau. anggota keluarga Feng Qin. Dia hamil sebelum menikah, kamu membuat malu keluarga Gu kita. Dia benar-benar hamil. Kamu mau cucu, dia hamil, bagus, kan? Dia hamil sebelum menikah, kecuali aku, tidak ada yang mau dia. Waktu itu, kita tidak perlu mengeluarkan mas kawin. Ingin masuk keluarga Gu, kecuali aku mati. Sekarang juga pergi, suruh jaga gurkin kandangnya. Aku akan buat keributan di rumah sakit. Pekerjaan pun tak bisa disimpan. Kamu datang buat apa? Kudengar ibuku kemarin datang mencarimu. Sudah tua, jangan dipikirkan kalau ucapannya tak enak. Kalau ada urusan, bilang saja. Sekarang kan kita belum menikah. Kamu mau lahirkan anak ini. Gu Xiaofeng. Kamu bisa ulang sekali lagi. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, aku sudah bicara dengan keluarga. Aku bisa menikahimu dengan meriah. Lalu kita punya anak, itu lebih baik daripada sekarang. Aku tidak akan menikah denganmu. Dan anak ini hanya milikku. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Jangan marah dong. Aku sudah menunggu lama, belum makan, jadi lapar. Makan dulu. Segala sesuatu bisa dibicarakan. Ada bubur siap di dapur. Habis makan kamu segera, kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Dia ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Kamu yakin masih mau melahirkan anak ini? Pasti aku akan tetap melahirkannya. Tidak peduli seberapa sulit. Aku akan tetap melahirkannya. Kamu tidak mengerti. Ada beberapa kesal yang hanya bisa dibuat sekali seumur hidup. Kali ini, Aku harus melakukannya dengan baik. ada kesalahan. Kalau sudah dibuat ya sudah, tidak selalu ada kesempatan untuk memperbaiki meski kamu sekarang bicara dengan sangat teguh hati. Penderitaan masa lalu juga tidak bisa aku lupakan. Aku tidak akan mudah tergerak.
Lihat apa? Gadis kecil, aku peringatkan kamu, tutup mulutmu rapat-rapat, kalau tidak aku akan membuatmu susah. Anjing tidak bisa berubah. Untuk mencapai tujuannya, dia bisa melakukan apa saja. Ayah seperti ini, keluarga seperti ini, kenapa aku harus kembali lagi? Aku tidak melihat apa-apa. Sepertinya Kian tidak membesarkanmu dengan sia-sia. Aku sudah makan, pergi dulu. Pikirkan lagi tentang hal itu ya. Apakah tadi orang itu menakutimu? Tidak bibi. Orang seperti dia. Jangan biarkan dia masuk. Nanti tidak lagi. Aku sedikit lapar. Bubur pagi itu masih hangat, kan? Buburnya agak dingin, aku bantu hangatkan. Tidak usah repot. Sedikit dingin pas. Begini saja. Jika obat yang dia beri cukup kuat, mungkin semua ini bisa berakhir. Anak ini tak perlu lahir, tak perlu mengulangi penderitaanku. Aku agak lelah. Akan kembali ke kamar dulu. Tolong jangan salahkan aku. Bibi Feng. Bibi Feng, Bibi Feng, ada apa denganmu? Perutku sakit, tolong panggilkan 120. Akhirnya akan berakhir. Tapi kenapa melihatnya kesakitan? Hatiku jadi sangat sakit. Bu Feng, apa yang kamu makan? Makanan pedas ya? Kontraksi rahimnya kuat. Bila begini, bayinya mungkin tidak bisa diselamatkan. Saya sendiri dokter, biasanya sangat memperhatikan pola makan. Dokter, tolong. Tolong bantu saya simpan bayi ini. Tenang dulu. Bagaimana ini bisa 2 hari sudah dirawat inap? Sepertinya kamu tidak benar-benar ingin menjaga kehamilanmu. Tolong jangan berisik, sekarang kandungannya sudah terjaga. Kalau terlalu emosional atau kaget, mudah keguguran. Saya mengerti. Deke. Saya ingin tanya sesuatu. Dokter, ini anak laki-laki atau perempuan? Aturan rumah sakit tidak mengizinkannya. Dia menantu keluarga, tidak masalah berbicara. Kalian mempermalukan saya. Hoh, Shokshutsi. Anak di perut Tante Feng itu perempuan. Kamu anak kecil, bagaimana kamu tahu? Aku tak sengaja dengar dokter bilang. Ternyata benar perempuan. Harusnya sudah dari... Tidak bisa, harus cari dokter dan urus anak ini. Berani coba kalau kamu bisa. Ini anakku. Aku yang putuskan. Kamu tak tahu malu? Tahu anakku sudah tunangan? Masih pura-pura hamil mengandalkan kami. Kamu hanya ingin uang mahar kan? Aku tidak berpikir untuk membiarkan kalian bertanggung jawab. Ini darah dagingku, tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga gu kalian. Ha. Omongannya lebih baik dari nyanyian. Setelah anak lahir, pasti datang ke rumah kami. Saat itu, bagaimana tetangga melihat keluarga Gu? Kenapa bicara panjang lebar dengannya? Bawa saja ke dokter.
Kalian mau apa? Xiao An, selamatkan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Menyebalkan, ini jalan yang kamu pilihkan untukku, lihat sekelompok serigala buas ini. Ini dunia yang kamu ingin aku masuki? Guyskan, kenapa membuat keributan di rumah sakit? Bahkan berani memukul. Kalau terus begini, aku akan lapor polisi. Wanita jahat, tunggu saja, aku takkan biarkan kau masuk, wanita jahat. Bu Feng, tadi aku kaget sekali. Kamu butuh istirahat, ayo cepat kembali ke kamar pasien. Aku tahu kali ini bukan kecelakaan. Ada yang menambahkan sesuatu ke makananku. Tanpa rangsangan luar. Tidak akan tiba-tiba begini. Apakah ada yang aneh dengan makanan beberapa hari ini? Bu Feng, salahku karena terlalu ceroboh. Aku tidak memperhatikan makanan kalau ada yang aneh. Kalau bisa menemukan lebih awal, mungkin tidak akan terjadi masalah. Anak bodoh. Aku tidak menyalahkanmu, hanya keluarga Gu yang melakukan ini. Terakhir kali hanya Gu Xiaofeng yang masuk dapur. Setelah aku minum bubur millet itu, perutku tidak nyaman. Tapi aku tidak peduli. sekali gagal, masih ada kesempatan berikutnya. Mereka pasti akan terus mencoba membunuh anak ini. Kamu yakin? Masih mau pertahankan anak ini? Anak ini adalah hidupku. Si Feng Qin keras kepala. Tidak bisa dibujuk. Bagaimana? Tidak boleh biarkan dia. Melahirkan, nanti pertunangan Xiao Feng dengan keluarga Zhang bisa batal. Kenapa buru-buru? Beberapa hari lagi. Aku bawa buat keributan lagi di rumah sakit mereka. Biar rumah sakit lihat seperti apa sebenarnya ahli kanker lambung ini di belakang. Menggoda suami orang. Hamil sebelum menikah. Masih ngotot. Iya, rumah sakit ini menjaga reputasi. Nanti nggak akan terima dia. Tunggu dia dipecat, tanpa gaji. Mau lihat bagaimana urus anak. Saat itu, tanpa kita paksa, dia sendiri akan gugurin anaknya. Hahaha. Minang, Cepat, kasih uangnya. Nggak main lagi, udah nggak ada duit. Bro, nggak bisa gini, cewek dari keluarga Zhang udah tunangan sama kamu. Dia datang bawa mas kawin. Segini nggak ada apanya, kan? Sebelumnya dia pacaran sama dokter itu. Ternyata hamil. Sekarang, saya berada dalam... Ibuku bersikeras untuk menyingkirkan anak itu. Aku ingin menghentikan pendarahannya. hebat. Dokter sekarang gajinya tinggi banget. Manfaatkan situasinya. Menikah, gunakan uangnya, lalu menangkan uang. Keluarga Zhang atau Li, kamu bisa pilih satu. Tapi apa yang ibuku ketahui tentang versi ceritanya? Lia Zhang, bayangkan jika kamu menghamili seseorang, apakah mereka masih mau menikah denganmu? Kenapa tidak memanfaatkan? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kesepakatan ini dijamin menghasilkan keuntungan. Aku salah. Salahku tidak menghentikan ibuku membawa orang ke tempat kerja menimbulkan masalah. Aku mencintaimu. Ayo kita menikah. Aku akan bersikap baik pada anak itu. Bukankah sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang? Di mana kamu saat aku pergi ke rumah sakit untuk periksa kehamilan dan muntah hebat hingga di mana saat ibumu membawa orang ke kamar dan memaksaku aborsi? Di mana kamu saat ibumu membuat keributan di tempat kerjaku dan hampir membuatku kehilangan pekerjaan? Aku salah. Tidak berguna. Aku terlalu lemah saat itu. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku akan menjadi seorang ayah. Boleh memukul atau berteriak padaku, tapi jangan abaikan aku. Kalau benar mereka, Daftar nikah. anak ini pasti akan lahir. Aku harus menghentikan mereka. Dan terakhir kali kau masuk dapurku. Mengutak-atik bubur itu. Setelah aku makan, malam itu perutku sakit dan berdarah. Hampir kegugur. Orang seperti kamu masih berani meminta padaku.
Saya tidak. Aku tidak melakukan ini. Ini darah daging kita sendiri, bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya? Bukan kamu. Mungkinkah itu diriku? Saya benar-benar tidak melakukannya. Mungkin itu ibuku. Dia tidak pernah menyukaimu, mungkin dia melakukannya. Pasti itu ulah anak nakal waktu itu. Anda tidak ingin anak ini lahir tanpa seorang ayah, bukan? Aku akan bersamamu, kita beri dia rumah yang baik. Jaga anak kita dengan baik. Kita menikah, ya? Bagaimana dengan ibumu? Kamu akan jelaskannya kalau datang lagi ke kantorku, bagaimana? Akan urus ibuku. Aku jamin, dia takkan ganggu kamu lagi. Ayo kita daftarkan pernikahan. Kamu berpikir semuanya akan mudah ya? Bu Aun Tiefeng orang yang sangat hebat. Kamu mau nikah langsung? Kamu siapa sih? Apa urusanmu aku nikah dengan Xiao Qin? Siapa kamu, gadis kecil? Waktu terakhir ke rumah Xiao Qin juga ada. Kalau gara-gara kamu Xiao Qin jadi dibicarakan tetangga bagaimana? Xiao An orang penting bagiku. Tinggal di rumahku, wajar, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kalau sebelumnya kamu bisa melindungiku dengan tegas, pasti bagus. Gu Xiaofeng. Datang hari ini untuk mencari siapa? Baik. Itu Xiao Qin. Melihat kamu hamil, aku tidak akan permasalahkan. Pikirkan ulang hal yang barusan aku katakan, beberapa hari lagi aku akan datang lagi. Kalah lagi. Tunggu sampai aku dapat gaji Feng Qin baru balik modal, lihat kalian masih berani sombong. Dokter Feng Qin memang punya uang. Seperti mendapatkan mangkuk emas, hahaha. Wanita, asalkan tertipu sudah cukup. Nanti, Saat dia melahirkan, pasti dia akan patuh padaku. Aku akan suruh dia serahkan kartu gaji, belikan aku minuman setiap hari, ya. Ternyata dia ingin menikah. Hanya demi uang. Kalau Mama mendengar ini, pasti dia akan benar-benar menyerah. Pergi. Anak gadis kecil. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Apakah aku harus takut? Yoh. Berani rekamnya. Aku kasih izin rekam. Karena Feng Qin melindungimu, aku tak bertindak. Terakhir kali kamu kan yang bocor rahasia, kan? Coba menebar perselisihan, aku pastikan kau tidak melihat matahari terbit besok. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu menikah dengan Bibi Feng. Pagi ini, Feng Qin dan telah mendaftarkan pernikahan kami. Apakah Anda melihat bahwa Feng Qin dan Bu Xiaofeng adalah pasangan suami istri yang sah? Jika berani menghancurkan rencanaku lagi, Anda pasti sedang bermimpi. Dan masih banyak lagi. Jika aku melihatmu lagi, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Berjalan. Jadi, aku harus bagaimana? Apakah aku harus dilahirkan kembali dan mengulangi kesalahan yang sama? Xiao An sudah pulang. Tante Feng, ini ada apa? Ada makanan hangat di dapur. Cepat pergi makan, ya. Kamu terluka. Apakah ini ulah Gu Xiaofeng? Kekacauan di rumah ini juga dia yang buat, bukan? Dia datang minta uang. Aku bilang gaji, untuk beli barang buat bayi. Tidak boleh sentuh 1 sen pun. Jatuh beberapa barang. Kenapa kamu masih mau nikah sama dia? Udah tahu dia masalah, kenapa kamu masih masuk? Jangan khawatir. Saya sudah dewasa. Ada alasan untuk setiap pilihan. Sudahlah, cepat makan.
Tugas belajar kalian berat sekali. Apakah kamu tidak tahu? Anak ini lahir karena kesalahan. Rasa sakit dan bencimu pada Gu Xiaofeng. Kenapa harus dipaksakan padaku? Kandungan sudah aman, tapi kalau emosinya terlalu bergejolak, Atau merasa ketakutan? sangat mudah mengalami keguguran. Belakangan, Tante suka makan yang asam, tapi tidak ada yang bisa memasaknya di rumah. Bisakah kamu datang untuk memasak sedikit untuknya? Asam untuk anak laki-laki, baik-baik, aku segera ke sana. Aku harus benar-benar mencegah anak ini lahir. Mengalami semua yang pernah kualami. Rumah ini berantakan sekali. Dapur ini bahkan tidak memiliki dinding, lihat semua asap minyaknya, bikin sesak napas. Untuk calon cucuku, aku akan bertahan. Calon ibu mertua datang, tapi tidak menyambut sama sekali. Memang benar-benar tidak punya etika. Mari, duduk dulu. Nantinya harus sering mengandalkan Merwat Bibi. Akhirnya ada yang mengerti. Bisa beritahu, lihat kamu untuk anakku. Jangan terlalu sering muncul dan hancurkan nama baik keluarga Gu. Tinggallah di rumah dan istirahat selama. Aku kasih tahu kamu, kalau kamu tidak lahirkan cucu, aku tidak akan maafkan kamu. Aku punya anak bukan untuk keluarga Gu, anak laki-laki atau perempuan adalah takdirku. Acar ini bawakan untukmu. Kamu harus makan, harus beri aku cucu. Aku tidak suka makanan asam, yang penting anakku sehat. Anak laki atau perempuan, aku tetap sayang. Kamu sudah kelewatan. Ini semua demi kebaikanmu, masa kamu mau melahirkan yang hanya membuat rugi dan bikin malu? Bibi Fong. Nenekku benar. Kalau itu anak perempuan, lebih baik kamu cepat-cepat gugurkan. Jangan sampai nanti menyusahkan dirimu sendiri dan anaknya juga. Oh, kamu datang. Cepat masuk. Kenapa kalian berdebat? Masalahnya ada orang yang terus menempel pada anakku. Beberapa orang memang begitu, hanya karena hamil langsung ingin naik status, padahal tidak sesuai aturan. Betul sekali, anakku sempat bingung, tapi dalam hatiku, aku hanya mengakui kamu sebagai menantu. Qin kecil, belajar dari Zhang kecil, cantik, baik hati, dan dari keluarga yang baik. Kamu cuma modal perut, rawat baik-baik, jangan merasa diri seperti Dewi. Jangan katakan begitu, Dr. Feng itu orang yang mengurusi hal besar, mana sempat kerjakan pekerjaan rumah. Ingin mendampingi suami, mengajar anak-anak, menjaga rumah. Bibi Zhang bijaksana dan cantik. Paman Xiaofeng tidak menikahimu, sungguh disayangkan. Tapi ngomong-ngomong, Bibi Fong, kamu setiap hari cemberut, mana ada pria yang akan menyukaimu? Lin Xiaoan, apa sebenarnya yang kamu mau? Saya tidak ingin melakukan apa-apa. Saya hanya merasa, kalau sudah salah jalan, seharusnya kembali. Kenapa kamu maksa bayi di perutmu lahir dan menderita bersamamu? Jangan bertengkar, Nona Zhang datang. Cepatlah ambilkan semangkuk nasi untuk Nona Zhang. Keluar semua dari sini. Ini rumahku, kalian tidak pantas mengaturku di sini. Kalian tidak pantas menghina aku. Aku bahkan tidak peduli Gu Xiaofeng, apalagi kalian. Kalian siapa, hah? Ayo pergi, pergi. Kurasa aku sudah berlaku baik padamu. Sekarang kamu puaskan. Ini yang mau kamu lihat?
Aku cuma mau kamu lihat kenyataannya. Tempat ini nggak cocok buat kamu dan anak. Kenapa kamu benci sama anak di kandunganku? Kamu yang taruh di samping tempat tidurku kan? Kapsul kalsium KH. Semuanya kamu ganti dengan vitamin biasa. Mungkin kamu salah ingat. Aku nggak pernah sentuh obatmu. Saya ini dokter. Mana mungkin saya tidak bisa membedakan. Sian, saya hanya ingin dengar yang sebenarnya. Apakah semua ini benar-benar kamu yang lakukan? Kalau saya yang lakukan, lalu kenapa? Saya memang merasa anak ini seharusnya tidak terlahir. Di rumah ini, dipukul dan dimaki oleh Gu Xiaofeng, diganggu oleh nyonya tua Gu, apa dia akan bahagia? Dia hanya akan seperti saya, anak tanpa orang tua. Hidup lebih menderita dari siapapun. Kamu pergi saja. Rumah ini tidak bisa lagi menampungmu, Feng Qin. Kamu akan menyesal. Aku tidak menyesali apa yang aku lakukan. Membiarkanmu pindah, aku tidak menyesal. Sekarang mengusirmu. Tidak akan menyesal juga. Ah! Apa yang kamu lakukan? Aku harus bekerja. Minggir. Jangan keluar, jangan sekali-kali keluar. Kamu istriku, kalau aku tidak mencarimu, tidak ada yang bisa mencarimu. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. 2 hari yang lalu aku main mahjong, aku kalah semua teman kecilku. Xia Wang, bila mencari bos Wang untuk perputaran dana, aku mengabaikan sejenak. Pinjaman uang. Harus bayar kembali dengan bunga lebih dari 1 juta. Dia bilang besok aku tidak bisa bayar kembali uangnya, dia akan memotong lenganku, memotong kakiku. Gu Xiaofeng, tahu aku hamil tapi berani tarik bencana ke rumah. Penagih hutang datang. Apakah anak ini bisa selamat? Xiao Qin, kamu hamil ya? Mereka tak akan menyentuhmu. Aku akan sembunyi di sini beberapa hari. Aku adalah ayah dari anak ini. Tidak bisa diam saja, kan? Baiklah, sembunyi di sini beberapa hari. Feng Qin, kamu tidak tahu apa yang kamu pilihkan untuk putrimu adalah neraka. Karena kamu tetap ingin melahirkannya. Aku beritahu dulu. Nasib yang akan dia alami. Anak kurang ajar Gu Xiaofeng itu. Sebenarnya bersembunyi di mana? Istrinya bekerja rumah sakit ini? Sudah dicek. Tidak salahkan. Namanya Feng. Bahkan seorang ahli. Hutang suami dibayar. Sudah alami tidak menemukan Gu Xiaofeng. Pergi cari istrinya, buat dia takut sedikit. Menolak percaya dia tidak akan membayar. Feng Qin. Jangan salahkan. Anda memaksa saya melakukan ini. Kamu menolak untuk menyerah. Kalau begitu aku akan membantumu menyerah. Selama kamu merasa sedikit takut. Anak itu tidak akan harus mengalami penderitaanku. 2 abang. Kalian cari Tante Feng Qin ya? Ya. Apa urusanmu? Aku kerabat jahnya. Itu Gu Xiaofeng selalu mengganggu Tante Feng. Tante Feng mungkin tahu di mana dia. Aku bisa bawa kalian ke sana. Tapi, kalian jangan ganggu Tante Feng-nya. Dia satu-satunya saudara yang kumiliki. Wah, adik kecil, pinter juga. Berani nipu kita. Lihat aja nanti.
Keluarga keluarga, Sembunyi di dalam kayak kura-kura pengecut. keluar, hari ini gak bayar utang. Hari ini gak bayar utang, gue habisin keluargamu. Hei, kamu yang margagu. Kalian siapa sih? Kalian mau ngapain? Kamu ini istri margagu kan? Dia utang kita lebih dari 1 juta. Kapan mau dibayar? Itu yang utang, gak ada hubungannya sama saya. Dia di dalam, cari aja dia. Saya harus kerja. Hey, Ashley. Kenapa saya belum selesai bicara. Jauh-jauh dari saya. Sudah lama saya tidak punya uang. Dia itu suamimu. Utang. Juga utangmu. Kaluari, ini tidak bayar. Aku buat dia habis keturunan. Kalau ada apa-apa dengan bayi di perutku, aku tidak akan berhenti dengan kalian. Wah, gadis nakal. Berani-berani melawan. Kalian sudah janji tidak akan sentuh dia. Kamu kenal mereka. Aku tidak kenal. Dia wanita hamil, jangan ganggu. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Adik kecil. Sekarang muncul jadi orang baik. Padahal kamu yang bawa kami cari dia. Kamu yang bawa mereka ke sini. Kamu yang bukain pintu buat mereka. Kenapa bencinya sama aku sampai pinjam tangan orang lain? Gu Xiaofeng ada di sana. Tangkap dia. Tangkap dia. Akhirnya ketemu kamu, mau bayar utang. Aku bayar utang. Kamu pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku sial begini. Akan kubunuh kamu. Hati-hati. Ah, Hila. masih berani main pisau. Kalau tidak bisa bayar, pakai bagian tubuh bayar utang. Saya nggak punya bagian tubuh bagus. Nggak ada harganya. Ah, kenapa? Kamu tahu ini gara-gara aku. Kenapa kamu masih mau datang melindungi aku? Ah, Bibi Feng. Bibi Feng. Ah, Bibi Feng. Saya salah. Tolong. Dokter. Situasi darurat, placenta terlipas parah. detak jantung janin lemah, keluarga memutuskan. Tidak. Selamatkan anak, harus selamatkan anak. Bahkan jika saya harus mati. Kamu hila. Kamu demi anak yang belum lahir. Mau pertaruhkan nyawamu sendiri? Nyawanya lebih penting dari saya. Di kehidupan sebelumnya, kamu membuatku sakit parah dan tidak mempercayaiku. Tapi di kehidupan ini, masih ingin kamu hidup. Anak ini. Dokter, kumohon, tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Tidak mau punya anak lagi. Dia satu-satunya keluarga saya. Dokter, mohon tolong selamatkan dia. Bangun dulu. Tenang. Secara medis, Mementingkan keselamatan ibu adalah prioritas.
Tetap tenang adalah bantuan terbesar untuknya. Teridentifikasi bahwa Gu Yuyan sudah ada di dunia ini. Gu Yuyan baru tidak bisa lahir, harap tuan rumah membuat pilihan. Tuan rumah bertahan hidup. Feng Qin ibu dan anak meninggal. Pilih 2. Feng Qin melahirkan Guyan. Namun, tuan rumah akan lenyap. Dan semua jejak akan dihapus. Aku akan pergi. Dimanapun di dunia. Pada waktu manapun. Aku akan selalu jadi putrimu yang paling mencintaimu. Anakku. Ternyata dia selalu ada di sisiku. Matanya, alisnya. Kepribadian kerasnya. Jelas sekali mirip waktu dia kecil. Aku baru menyadarinya sekarang. Dia bilang dia akan pergi. Apa maksudnya? Bu Feng, Tidak. tolong izinkan aku memanggilmu sekali terakhir. Bibi Feng, Tidak, tolong izinkan aku memanggilmu sekali terakhir. Saat kamu melihat surat ini, aku sudah pergi. Apakah ada dunia lain? Di sana, aku adalah anak perempuanmu. yang tidak kamu harapkan, tidak kamu percayai. Yang meninggal dalam kesepian. Aku kembali. Dengan kebencian dan penyesalan, hadapi yang akan lahir ini. Biarkan dia tumbuh di lingkungan penuh. Berikan padanya. Melarang terulangnya tragedi. Menghancurkan. Aku benci padamu. Kenapa kamu tidak mau? Berikan aku sedikit kelembutan. Benci saat aku sekarat. Kamu tidak mau melihatku sekejap saja. Tragedi yang sama. Aku melihatmu begitu berusaha keras untuk melindungi anak ini. Melihat dibuli oleh keluarga. Melihat memenahan perasaan taku. Hatiku benar-benar sakit. Ternyata kamu bisa mencintai, hanya saja waktu itu aku. Tidak pantas mendapatkan cintamu, bukan? Tidak. Tidak seperti itu. Maafkan aku, Ibu. Banyak kesalahan, banyak kata yang menyakitimu. Hampir saja. Hampir saja aku menghancurkan segalanya lagi. Aku tidak tahu bagaimana menghadapimu, apalagi bagaimana cara menghadapi diriku yang akan segera lahir ini. Lupakan aku saja. Jika anakmu lahir, Tolong sayangilah dia sepenuh hati. berikan semua yang kau utang padaku padanya. Biarkan dia Di lingkungan penuh cinta. Biarkan dia sehat. Jangan biarkan dia menjadi seperti aku. anakku. Ibu salah. Ibu benar-benar salah. Kembalilah, cepat kembali. Ada apa ini? Kenapa aku menangis?
Siapa Yuyan? Nama itu terdengar akrab. Dan cukup bagus. Aku akan menamai anak perempuanku Yuyan aja.